Seru di bab pertama kita, yaitu Aku Yang Unik. Sekarang coba deh kalian bayangin, pernah gak sih kalian berdiri di depan cermin terus menatap bayangan kalian sendiri dan mikir, sebenarnya apa ya yang bikin aku ini unik? Mungkin dari bentuk hidungnya, atau cara kalian ketawa, atau mungkin sifat kalian yang gampang banget bantuin teman. Nah, bapak dan ibu guru pengen kalian mikirin itu sekarang juga. Coba bayangkan ada cermin di depan kalian. Perhatikan baik-baik sifat dan ciri fisik kalian. Kita hanya sebentar ya. Coba rasakan. Nah, gimana? Pasti kalian nemuin banyak banget hal hebat di diri kalian kan? Bener banget. Seperti yang bisa kita lihat, setiap anak itu punya hobi dan keunikan yang beda-beda. Ada yang kalau megang mikrofon bawaannya pengen ini terus. Ada yang cita-citanya pengen jadi koki jagoan. Ada juga teman kita yang pakai kursi roda tapi selalu ceria bawa-bawa buku. Sampai ada yang mimpi meluncur ke angkasa jadi astronot. Di keseharian kita pasti sering banget ketemu orang dengan ciri khas masing-masing. Ada yang super periang, ada yang agak pendiam, ada yang senang banget pakai baju warna-warni cerah. Ada juga yang lebih nyaman pakai baju gelap. Jadi, hal terpenting yang harus kita ingat adalah semua orang itu lahir dengan keunikannya masing-masing. Gak ada tuh yang 100% sama persis. Dan justru itulah yang bikin dunia kita ini jadi luar biasa indah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 1, bedah sifat para tokoh. Di sini kita bakal main jadi detektif interaktif. Nah, sebagai detektif, tugas kita adalah membedah sifat para tokoh di dalam cerita. Coba kita lihat kasus pertama kita ya. 2 saudara kembar, Rana dan Rani. Dari bacaan kita, mereka ini kembar identik loh. Cuma beda lahir 7 menit aja. Wajah, mata, alis, wah semuanya mirip. Dua-duanya punya hidung mancung dan dagu lancip. Susah banget tuh dibedain kalau cuma lihat fisiknya. Tapi, tunggu dulu. Bukti dari tindakan mereka ternyata menarik banget. Sifat mereka ini ibarat langit dan bumi, bertolak belakang. Sang kakak, Rana, ternyata anak yang pendiam dan hobinya itu merangkai kembang. Nah, kalau adiknya, si Rani, malah periang banget dan suka banget sama olahraga senam. Tuh kan terbukti, fisik boleh aja sama, tapi sifat dan hobi yang bikin mereka jadi pribadi yang sangat unik. Lanjut ke kasus kedua. Ini kisah heroik dari Nusa Tenggara tentang seorang anak bernama Heo. Di ceritanya tertulis begini. Bila tidak, ia dan kudanya akan terkubur dalam abu dan batu yang diletuskan burung tambora tanpa henti. Wah, bayangin tuh ngerinya. Dari tindakan Heo yang pantang menyerah, terus memacu kudanya buat menyelamatkan diri di tengah bahaya letusan gunung yang luar biasa ini, kira-kira sifat apa sih yang bisa kita temukan? Yap, betul banget. Heo ini punya keteguhan dan keberanian yang patut diacungi jempol. Dia nggak panik, tapi justru terus berjuang bertahan hidup demi nyari keluarganya. Sekarang kasus ketiga bawa kita jalan-jalan jauh ke laut dangkal di desa Ambo kita. Kenalin nih, kelompok Taha, si anak laut dan sahabat-sahabatnya. Lewat apa yang mereka lakuin sehari-hari, kita jadi bisa nebak loh kata sifat mereka. Misalnya, si Salim, dia gampang banget berbaur sama siapa aja. Yang berarti Salim ini anak yang subal. Terus ada Nasdel yang rajin banget ngaji, bahkan udah khatam 2 kali. Makanya dia pantas disebut anak yang alim. Ada lagi Mansur yang jago banget ngarang cerita-cerita kocak. Udah pasti dia ini lucu orangnya. Terus gimana dengan Taha sendiri? Nah, bareng teman-teman suku Bajo lainnya, Taha cuma nangkap ikan secukupnya aja dan nggak pernah merusak terumbu karang. Jelas banget kan? Ini bukti nyata kalau Taha adalah anak yang menyayangi laut dan peduli banget sama kelestarian alam. Tadi di video dijelasin apa saja? Ada yang tahu? Unik tadi artinya apa dalam video? Yang mana Mbak? Setiap anak memiliki. Iya. Unik itu berarti setiap anak memiliki perbedaan
gaya berbicara itu juga membedakan kita. Jadi dari video tadi kita belajar hari ini tujuannya itu untuk apa? Video akan jelaskan. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk memperkenalkan diri kita secara lisan dengan menggunakan bahasa yang santun. Jadi dalam pembelajaran hari ini nanti kalian diupayakan agar bisa memperkenalkan diri kalian secara lisan dengan percaya diri, biar gak malu-malu lagi ketika disuruh maju untuk memperkenalkan diri. Yang kedua, untuk mengidentifikasi informasi penting tentang identitas diri. Identifikasi itu apa? Ada yang tahu? Identifikasi itu menggali diri kita tentang identitas kita, seperti nama, hobi, cita-cita, maupun keinginan kita. Tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan diri kita. Kata sifat tadi ada apa saja? Kata sifat, ada yang tahu kata sifat? Marah, marah itu kata sifat. Pemarah itu kata sifat. Terus apa lagi? Pendiam, pendiam juga betul kata sifat. Terus apa lagi? Ceria, ceria itu kata sifat nggak sih? Ceria, ceria? Iya, kata sifat. Terus yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita belajar hari ini agar kita bisa menuliskan informasi sederhana tentang diri sendiri dengan kalimat yang menuntut, agar kalian bisa menceritakan diri kalian itu seperti apa ya, keunikan kita itu seperti apa ya. Tuh, terus selanjutnya dilanjutkan ya. Kata sifat tadi adalah kata yang menggambarkan sifat kita, dari mulai dari ramah, jujur, ceria, pemalu, dan pendiam. Selanjutnya, oke, sekarang kita harus merefleksikan diri kita. Bayangkan di depan kalian ada sebuah cermin ya. Bayangkan dulu, di depan kalian ada sebuah cermin. Di depan ada sebuah cermin. Lalu sekarang Bude ingin bertanya, apa hal baru yang kamu sadari tentang dirimu hari ini? Dari melihat video tadi, apa yang kamu sadari? Mulai dari ciri fisik dulu. Kalian berbeda apa tidak dari teman kalian ciri fisiknya? Beda, ada yang maju, ada yang tinggi, ada yang pesek. Terus selanjutnya, bagaimana perasaanmu setelah mengenal keunikan diri? Perasaan kalian gimana ketika kalian menyadari bahwa masing-masing dari diri kita itu berbeda? Apakah sedih? Apakah merasa bangga bahwa tidak ada yang sama dengan diri kita sendiri? Apa yang kamu rasakan? Coba diresapi. Sudah dirasakan? Sudah? Yang ketiga, mengapa kita harus bersyukur atas keunikan yang kita miliki? Mengapa kita harus bersyukur dengan keunikan yang kita miliki? Ayo diresapi dulu. Kenapa kita harus bersyukur dengan keunikan yang kita miliki sendiri? Sudah? Yuk lanjutkan ya. Nanti kita bahas di selanjutnya. Ya, sekarang di sini Bu Dewi ada LKPD. Nanti Bu Dewi akan membagikan LKPD. Kalian isi mulai dari nama lengkap, nama panggilan kalian apa, umurnya berapa. Nanti di situ ada. Siapkan alat tulisnya. Alat tulisnya Berpoin aja, pasti mau sepak bola.
habis. Ya, dulu. Ya, habis siapa nama lengkapnya? Ya, biasa dipanggil. Ya, umur berapa? 12 tahun. Siapa di sini yang umurnya sama dengan Mas Hafiz? 12 tahun. Benar, umurnya 12 tahun. 2015. 11 tahun. Siapa yang umurnya sama 11 tahun? Ayo. Orang. Umurnya 12 tahun, ada yang sudah 12 tahun. Siapa yang umurnya 12 tahun, ada atau enggak? Itu wapres. Hobinya apa? Bermain drum. Hobinya bermain drum, ada yang sama Mas Hafiz. Hobinya bermain drum, ada yang sama? Tidak ada. Dari 27 orang tidak ada yang sama hobinya dengan Mas Hafiz. Berarti hobi Mas Hafiz itu disebut dengan apa ya? Kalau berbeda dengan yang lainnya ya disebut apa? Unik. Hobinya Mas Hafiz berarti unik. Selanjutnya cita-citanya apa? Langsung cita-cita. Sopir, ada yang sama cita-citanya kayak Mas Hafiz dari sopir? Ada yang sama? Mas Gibran. Gibran jadi sopir cita-citanya? Hah? Jadi sopir? Ya atau enggak? Sopir apa? Sopir pesawat itu namanya apa ya? Sopir pesawat? Oh, beda. Kalau sopir itu untuk truk kendaraan darat ya. Kalau pesawat itu namanya pilot. Selanjutnya, hal yang membuatku unik. Apa yang membuat Mas Hafiz unik adalah membantu teman. Iya, itu juga keunikan. Berarti sifatnya Mas Hafiz adalah suka membantu teman. Itu yang membuat dia unik. Selanjutnya, ayo gantian. Sudah Mas Hafiz, sudah. Ayo. Kenalkan nama siapa? Devan. Ya Mas Devan, umurnya berapa Mas Devan? 10. Ada yang sama dengan Mas Devan umurnya 10 tahun? Siapa? Ada? 2 orang? 1, 2 orang? Selanjutnya Mas, ini apa? Hobinya apa? Bermain game. Ada yang sama biasanya anak cowok yang suka main game? Siapa? Hobinya main game ada? Sekarang kita ke poin yang kedua. Tadi Bu Dewi minta mengisi kalian untuk mengisi beberapa kata sifat. Di sini ada kata apa? Ramah, jujur, disiplin, kreatif, percaya diri, rajin, sholat, bertanggung jawab, suka menolong dan ceria. Di sini Bu Dewi ada satu. Yang pertama rajin. Rajin itu artinya rajin belajar dan mengerjakan tugas. Ya kan Bu ya? Rajin apa kan? Rajin apa sih? Belajar dan mengerjakan tugas. Yang tadi memilih rajin apa kan? Ya dari itu. Yang lainnya juga rajin kan? Apa rajin? Yang lainnya juga rajin dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, kita mempunyai sifat santun. Santun itu artinya berbicara dan bersikap sopan kepada semua orang, terutama orang yang lebih dewasa. Dan di sini kita harus berbicara sopan dan santun. Selanjutnya, disiplin. Di sini ada kata disiplin. Siapa yang memilih kata disiplin? Ada? Ada atau tidak yang memilih kata disiplin? Tidak ada? Tidak ada. Disiplin itu artinya, sifat disiplin itu artinya kita taat aturan dan tepat waktu. Misalnya, kita masuknya jam berapa ya? Jam berapa? Jam 7. Berarti kita tidak boleh masuk lebih dari jam 7. Siapa di sini ya? Biasanya masuknya telat. Ada atau tidak? Di kelas ini? Nah, tapi sampai telat terus apa gimana? Enggak boleh telat ya.
sendiri, apakah bojekan sendiri, atau sudah mengikuti pembelajaran dengan baik? Bagaimana yuk? Bisa dari diri sendiri, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini, bagaimana sikap kalian dalam pembelajaran hari ini. Apakah aku sudah bersikap baik sebagai anak sekolah, yaitu mendengarkan bapak ibu guru, mengikuti pembelajaran dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik. Apakah aku sudah melakukan itu hari ini? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Kalau belum, berarti kita harus memperbaiki di pembelajaran berikutnya. Ketika ada bapak ibu guru, baik bapak ibu guru di sini atau bapak ibu guru PPL, kalian harus mendengarkan dengan baik. Kenapa sih kita harus sekolah? Agar kita dididik dengan baik, agar kita bersikap dengan baik, agar diri kita bisa sopan santun, yaitu mendengarkan guru, mendengarkan bapak ibu guru, ya. Mengerjakan tugas harus baik, harus serius, tidak boleh hanya sekedar menjalankan kewajiban saja, hanya sekedar dijalankan saja, diisi dengan seenaknya, tidak sesuai dengan aturan, agar mendapatkan ilmu yang baik. Seperti tujuan kita tadi apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Yaitu satu, memperkenalkan diri dengan percaya diri. Sudahkah kalian memperkenalkan diri dengan percaya diri? Sudah apa belum tadi? Belum kan? Berarti nanti ketika di Devi atau di bapak ibu guru lainnya menyuruh kita untuk maju, kita harus berani mencoba supaya diri kita menjadi lebih baik setiap harinya. Dulu Bu Devi juga nggak berani untuk maju ke depan, tapi sekarang bagaimana? Bu Devi bisa nggak berbicara dengan kalian, menjelaskan dengan kalian di depan ini dengan percaya diri? Menurutmu gimana? Menurut kalian gimana? Bagaimana? Bisa nggak? Bisa. Itu karena Bu Devi mau berani untuk mencoba. Percaya diri itu dibangun dengan berani mencoba setiap kali dalam pembelajaran nanti, supaya kalian ketika dewasa bisa belajar untuk percaya diri ketika disuruh maju, ataupun nanti ketika bekerja disuruh maju ke depan, kalian itu nggak grogi, kalian akan percaya diri bisa omong di depan kelas maupun di depan orang-orang ketika dewasa nanti atau ketika pembelajaran nanti, ya. Paham? Baik, sudah paham? Selanjutnya, yuk kita ke bagian refleksi, ya. Di sini kan ada tanda refleksi, dilihat dulu gambarnya. Silahkan dilihat. Yang pertama, saya berani memperkenalkan diri. Apakah saya sudah berani memperkenalkan diri saya? Yuk direfleksikan dulu. Dipahami, apakah aku sudah berani, ya? Aku sudah berani mencoba untuk percaya diri, memperkenalkan diriku nanti, ya. Ketika disuruh Bu Devi sekarang maupun nanti, ya. Coba isi. Sudah apa belum? Selanjutnya, ya, saya mengenal kelebihan diri saya. Apakah aku sudah mengenal kelebihanku, ya? Dari pembelajaran tadi sudah apa belum? Isi. Yang ketiga, saya menghargai teman yang berbeda dengan saya. Menghargai atau tidak perbedaan dengan teman. Yang keempat, saya mendengarkan teman ketika berbicara. Sudah apa belum tadi? Kalau
Dari ini apa yang paling disukai ketika apa? Ketika kalian bisa melihat keunikan diri, atau ketika kalian ingin mencoba untuk berani percaya diri, coba apa? Baik, selanjutnya ya, pesan untuk diri saya dalam pembelajaran hari ini. Kedepannya kalian itu biar bagaimana ya, pesan untuk diri saya hari ini. Apakah saya harus lebih rajin lagi belajar? Apakah saya harus lebih baik, lebih rajin dalam mendengarkan guru? Apakah saya harus lebih disiplin dan serius lagi dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru? Apa pesannya untuk diri saya? Ini kalian sendiri. Ya, apa harus lebih lama lagi, tetap merawat